Hai sahabat mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan program Armin Goso. Kali ini kita akan melanjutkan seri kedua dari Success Before Graduation atau sukses sebelum wisuda. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih ya atas responnya terhadap video yang pertama. Jadi yang belum menonton silahkan menonton pada video pertama. Saya akan melanjutkan ke bagian kedua dari video tentang sukses before graduation atau sukses sebelum wisuda. Silahkan bagi yang belum menonton silahkan tonton bagian pertama. Dan jangan lupa mari berbagi manfaat, menebar kebaikan dengan like and subscribe channel ini dan menyebarkan ke yang lainnya. Tapi sebelumnya kita saksikan yang setelah ini. Sahabat mahasiswa, salam manfaat, salam berkah. Banyak yang kemudian merespon video pertama dengan berikan pertanyaan kepada saya. Sepertinya Bapak kok ngotot, ada jiwa ngototnya, seolah-olah mau memaksakan kepada kita tentang sukses sebelum wisuda. Mengapa? Nah, sebelum saya menyampaikan tentang tema kedua ini, izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut ya. Begini, sahabat mahasiswa, ada satu hal yang sepertinya kurang enak kita dengarkan atau kurang enak kita baca ketika muncul istilah pengangguran terdidik. Lah, terdidik kok pengangguran? Nah, ini rasanya sebagai seorang pendidik yang tugas dan tanggung jawabnya itu bagaimana peserta didiknya itu biar sukses, itu rasanya menampar pada muka Bapak sendiri dengan kata-kata tadi itu, dengan istilah pengangguran terdidik. Seharusnya kalau terdidik tidak ada istilah pengangguran. Nah, ini ada apa begitu? Oleh karena itu melalui video-video berikutnya ini, visi Bapak dalam hal ini kepada semua mahasiswa yang menonton ini tidak hanya khusus untuk Universitas Hamzah Anwadi adalah menghapus kata-kata pengangguran terdidik. Mungkin istilah ekstrimnya demikian, menghapus istilah pengangguran terdidik. Tidak ada kata pengangguran lagi bagi orang yang terdidik, khususnya lulusan dari perguruan tinggi manapun. Nah, itu jawaban Bapak. Jadi sehingga ini adalah tanggung jawab Bapak sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen untuk membuat peserta didiknya dalam hal ini minimal indikator kesuksesannya adalah tidak menganggur setelah lulus dan tentunya siap membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, sahabat mahasiswa yang hebat dan berkah semuanya. Yang kedua adalah pertanyaan dari saya. Kalau memang sukses itu bisa diraih sebelum wisuda, mengapa harus menunggu setelah wisuda? Nah, bukankah kesuksesan itu lebih cepat diraih, lebih bagus daripada menunda-nunda? Nah, itulah sebabnya video ini berusaha berbagi energi positif kepada sahabat mahasiswa untuk tidak lagi menunda pencapaian terhadap kesuksesan itu sendiri. Tidak ada kata pengangguran terdidik. Nah, sahabat mahasiswa, jadi tiba akhirnya izinkan saya menyampaikan tema yang kedua tentang sukses before graduation atau sukses sebelum wisuda adalah perbaiki kualitas ilmu. Perbaiki kualitas ilmu. Karena apapun itu harus didahului oleh ilmu. Ibaratnya ilmu ini adalah guidance, petunjuk, pedoman bagi kita dalam menjalankan segala sesuatu. Ya,
kalau ibaratnya kita tidak mengikuti petunjuk, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Setiap produk itu dilengkapi dengan petunjuk, ya, apalagi kesuksesan. Jika kita tidak memiliki ilmu tentang kesuksesan, maka artinya kita menjauhi kesuksesan itu sendiri. Lah, kemudian kemarin saya mendapatkan pertanyaan. Loh, Pak, kan kita statusnya mahasiswa. Seharusnya mahasiswa ini fokus terhadap menuntut ilmu saja. Kenapa kemudian Bapak mencoba mengaitkan dengan kesuksesan atau malah mendorong kita untuk cepat meraih sukses? Loh, ini justru pemikiran yang salah, konsep yang salah. Apa yang kemudian Anda katakan itu tidak kemudian bertentangan antara ilmu dengan kesuksesan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kesuksesan itu membutuhkan ilmu. Semakin Anda memiliki ilmunya, maka kesuksesan itu semakin mendekat kepada Anda. Karena kunci dari ilmu ini adalah menambah nilai diri sebagaimana kemarin Bapak sampaikan pada video yang pertama. Sahabat mahasiswa, ibarat ilmu yang Bapak ingin sampaikan, misalnya begini, Anda ingin kaya, tapi kemudian tidak punya ilmu tentang bagaimana menjadi kaya, ini mustahil. Atau sekarang Anda hanya punya ilmu mengelola 1 juta, atau misalnya hanya punya ilmu tentang mengelola uang 2 juta. Oke, ketika Anda memiliki uang 2 juta, mungkin Anda baik-baik saja. Tapi kalau misalnya kemudian Anda diberikan uang 5 juta, kemungkinannya uang 5 juta itu akan turun karena hanya dikelola dengan ilmu uang 2 juta. Jadi ilmunya itu mempengaruhi naik turunnya kompetensi seseorang. Jauh dekatnya pencapaian target seseorang. Seperti tadi, Anda punya ilmu 2 juta, dikasih uang 5 juta, otomatis dia akan habis turun-turun sampai ke 2 juta lagi. Namun, jika Anda punya ilmu 100 juta, kemudian Anda punya uang 2 juta, ini ilmu yang tadi itu bisa menaikkan grade Anda ke 100 juta. Nah, inilah bedanya ketika Anda memiliki ilmu sebelum melakukan. Sahabat mahasiswa, banyak orang bijak mengatakan, dan beberapa mentor orang-orang sukses mengatakan, yang saya kutip kata-katanya adalah, jangan pelit belajar dari orang sukses. Ya, jangan pelit belajar dari orang sukses. Pelit ini bagaimana? Artinya, Anda sebagai mahasiswa itu harus mau dan mampu untuk bisa berinvestasi pada ilmu orang-orang yang sukses. Bagaimana caranya? Ya, Anda jangan ragu-ragu. Jangan pelit untuk membeli sebuah buku. Jangan pelit untuk membeli sebuah buku yang itu mencerminkan kisah-kisah orang sukses, biografi orang sukses. Jangan pelit. Investasikan sebagian uang saku Anda untuk membeli biografi orang-orang sukses. Membaca ilmu-ilmu orang yang sukses, bagaimana mereka sukses. Karena tidak hanya mengenal bagaimana kepribadian mereka di dalam mencapai kesuksesan, tapi di dalamnya ada petunjuk, ada ilmu bagaimana menuju kesuksesan itu sendiri. Oleh karena itu, jangan pelit belajar dari orang sukses. Kalau ada seminar berbayar, usahakan ikut. Ya, jangan cari gratisannya saja. Nah, mindset ini harus diubah sekarang. Gratisan itu tidak selalu membuat kita lebih maju. Tapi ingat, di sini kita jangan pelit untuk berinvestasi terhadap ilmu. Karena oleh orang bijak menyampaikan bahwa investasi terbaik itu dari leher ke atas. Leher ke atas. Jadi penuhi otak ini dengan ilmu. Jika otak kita miskin, maka efeknya adalah hidup kita terancam miskin. Kita pelit berinvestasi leher ke atas, itu akan membuat otak kita miskin dan dampaknya pada
kehidupan kita yang miskin. Jadi kalau sementara ini Anda sering berinvestasi dari leher ke bawah hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, gengsi, itu harus dirubah mindsetnya sekarang. Ya, rubah mindsetnya, perbaiki kualitas ilmunya, sisihkan uang saku, beli buku tentang orang sukses, pelajari ilmunya, ikuti seminarnya. Ini leher ke atas. Kaya otak Anda, insya Allah kaya kehidupan Anda. Sahabat mahasiswa, apa yang Bapak sampaikan ini adalah cerminan apa yang Bapak rasakan ketika mahasiswa dan melihat kenyataan yang sekarang yang ada. Bapak khawatir, mahasiswa takut berinvestasi terhadap ilmu. Bapak khawatir, mahasiswa tidak memperhatikan hal ini, sehingga ketika mereka lulus nanti, itu menjadi tadi kata-kata yang pengangguran terdidik. Ini sangat tidak baik. Jadi mulai hari ini, mulai jam ini, setelah menonton video ini, perbaiki kualitas ilmu. Jangan pelit berinvestasi, jangan pelit belajar dari orang sukses. Salah satu caranya, minimal Anda subscribe channel saya ini jika bermanfaat dan like, di-share pada yang lain. Demikian, jadi ingat, mulailah memperbaiki kualitas ilmu. Dengan ilmu, grade hidup kita akan naik. Naik dan naik. Satu tanda kematian hidup seseorang adalah berhenti belajar. Berhenti belajar berarti sudah mengatakan cukup tentang kehidupannya. Sampai jumpa pada sesi atau seri berikutnya video saya tentang sukses before graduation atau sukses sebelum wisuda. Sampai jumpa, salam hebat, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.